ada tambahan bidang kerja untuk perempuan. Nah, kalau dulu kan hanya laki-laki semua nih. Jadi bidang kejuruannya memang banyak sekali. Rekan-rekan banyak yang mengeluh ke kita atau penanya kita, emang prosesnya berat Min untuk mengikuti proses seleksi pemagangan ke Jepang? Mereka akan tes matematika. Oh, tes matematika Bu? Ya, betul, matematika. Kelas 6 SD loh, Mas. Kelas 6 SD? Oh, matematika kelas 6 SD. Berapa yang dapat mereka terima atau uang saku yang mereka terima selama mengikuti program pemagangan Bu? Ya. Jadi mereka masuk dulu ke training center selama 1 bulan. Nah, di training center ini mereka sudah mendapatkan uang saku. Training center sudah mendapatkan uang saku? Sudah, sebesar 8. Halo rekan-rekan, ini video untuk kamu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, program pemagangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, khususnya generasi milenial seperti kamu. Di samping saya sudah ada Kasubdit Pemagangan Luar Negeri, Ibu Nita Dwi Apriliawati. Bu Nita, kita akan berbincang-bincang singkat terkait pemagangan luar negeri. Nah, sebenarnya pemerintah itu untuk menempatkan pemagangan ke luar negeri tujuannya apa sih Bu? Ya, kalau pemerintah sendiri kan pastinya untuk peningkatan kompetensi ya Mas ya. Kemudian juga pasti untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Ini salah satunya mungkin melalui program pemagangan. Nah, kalau bagi pesertanya sendiri itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan diharapkan mereka setelah kembali ke Indonesia nanti mereka membangun ekonomi Indonesia. Keren banget Bu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menambah etos kerja mereka. Yang ketiga, diharapkan setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka bisa membangun usaha mandiri. Dan yang keempat tentu saja ini pasti ya untuk kesejahteraan mereka sendiri. Udah banyak ya Bu yang peserta magang yang pulang bawa jadi manajer, jadi supervisor, bahkan jadi punya perusahaan sendiri udah banyak ya Bu ya. Banyak sekali. Oh, itu tujuan pemerintahnya itu ya Bu ya. Siapa yang berhak menyelenggarakan program pemagangan Bu luar negeri? Baik, yang menyelenggarakan pemagangan luar negeri ada 4 sesuai dengan regulasi kita ya di Permen 08 tahun 2008 bahwa yang pertama adalah lembaga pemerintah. Ini adalah untuk masyarakat umum. Yang kedua adalah LPKS atau Sending Organization. Ini adalah juga untuk lembaga untuk masyarakat luas. Kemudian yang ketiga ini adalah lembaga pendidikan. Ini adalah untuk siswanya. Kemudian perusahaan. Ini adalah untuk karyawannya. Ya. Nah, untuk masyarakat luas Bu, tadi ada lembaga pemerintah dan ada LPKS. Untuk LPKS ini syaratnya apa aja Bu? Kalau lembaga pelatihan kerja swasta ini atau sending organisasi ini persyaratannya masing-masing Mas. Jadi sesuai dengan perusahaan penerimanya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau mendaftar ke sending organisasi ini, langsung saja ke alamat masing-masing. Nah, ini bisa dilihat di so.kemenaker.go.id. Oh, di sana semua daftar SO-nya ada ya Bu ya? Nanti alamatnya kan ada. Langsung ke sana saja mendaftar. Oke. Kemudian kita bahas yang Kemenaker punya nih Bu. Karena Kemenaker yang menyelenggarakan pemagangan ini. Nah, itu syarat dan prosedurnya seperti apa Bu? Ya. Kalau yang Kemenaker ini kan kita laksanakan itu melalui dinas provinsi dan kabupaten kota, gitu ya. Jadi memang tidak semua Mas, tidak semua provinsi dan kabupaten kota. Tapi kita ada kemarin tahun 2019 yang mengajukan rekrut ke kami itu ada 23 tempat rekrut. 23 tempat rekrut di kabupaten dinas. Sekarang katanya nih Bu, rekan-rekan banyak yang mengeluh ke kita atau penanya kita, emang prosesnya berat Min untuk mengikuti proses seleksi pemagangan ke Jepang. Nah, seperti apa sih Bu sebenarnya proses seleksinya Bu? Mungkin sebelum masuk ke proses seleksi, mungkin kita sampaikan persyaratannya dulu. Persyaratan boleh Bu? Ya, biar mereka jelas ya. Jadi persyaratannya itu nanti mereka ke dinas itu membawa administrasi ya, seperti KTP, karena KTP itu mereka harus sesuai dengan domisili mereka. Misalnya kalau mereka domisilinya di Jawa Tengah, ya mereka tidak bisa mendaftar di Jawa Timur. Gitu. Jadi harus benar-benar itu ya Bu, sesuai betul, ya? Sesuai dengan domisili. Kemudian gitu. Bu? Kemudian mereka membawa ijazah dari SD sampai dengan yang terakhir gitu ya. Nah, kemudian persyaratannya usia. Persyaratan usia itu kalau kan sekarang ada tambahan bidang
kerja. Sekarang ada caregiver untuk perempuan. Nah, kalau dulu kan hanya laki-laki semua nih. Jadi bidang kejuruannya memang banyak sekali. Ada bangunan, ada manufaktur dan sebagainya. Banyak kita ada sekarang itu 75 bidang kerja kurang lebih ya. Okay. Atau mungkin sekarang sudah tambah lagi. Dan tambah lagi satu yang untuk perempuan tadi adalah caregiver. Oh, jadi nggak cuma laki-laki, ada perempuan sekarang Bu Sekarang ya? ada perempuan. Gitu. Nah, persyaratannya kalau yang sebetulnya sama ya, yang reguler dengan yang caregiver ini. Bahwa kalau yang dari SMK ya, kalau SMK itu bisa 18 tahun. 18 tahun. Ya, kalau yang reguler tadi SMK teknik, kalau yang caregiver ini adalah SMK perawat. Nah, itu bisa 18 tahun. Tapi kalau yang dari SMK SMK teknik ya, kalau dari selain SMK teknik, SLTA juga bisa. Tapi mereka persyaratannya usia 19 6 bulan. Oh, kalau SMA 19 tahun 6 bulan. Itu ya. minimal ya Bu ya? Ya, plus mereka harus punya sertifikat BLK. Oh, sertifikat di BLK ya? Minimal 160 JP. Oh, Balai Latihan Kerja Ibu ya, mereka telah mengikuti pelatihan kerja di sana Ibu ya? Ya, itu untuk yang SLTA. Kemudian untuk berat badan dan tinggi badan. Nah, itu kalau yang laki-laki yang reguler tadi itu minimal 160 dan berat badan 50. Kalau yang caregiver itu 150, berat badan 40. Itu antara lain ya Mas, persyaratannya seperti itu. Dan sebetulnya persyaratannya masih ada beberapa lah, tapi itu bisa nanti ditanyakan langsung ke dinas tempat rekrut ya. Bu, itu tadi kan ada proses administrasi ya Bu ya. Nah, kemudian setelah proses administrasi apa lagi Bu? Nah, setelah proses administrasi, kemudian kan mereka sebetulnya sebelum proses seleksi mereka bisa melakukan persiapan, Mas. Jadi kalau mereka mengatakan wah seleksinya berat kan gitu ya, kan banyak yang mengatakan seperti itu. Itu sebetulnya kalau dengan persiapan yang matang itu pasti bisa. Ya, karena setelah mereka mendaftar itu biasanya ada persiapan-persiapan yang harus mereka lakukan. Nah, persiapan ini ya sesuai dengan proses seleksi yang akan dilakukan gitu. Proses tadi Mas tanya ya proses seleksinya seperti apa? Seperti apa gitu, Bu? Ya, yang pertama tadi sudah dilaksanakan seleksi administrasi. Betul. Ini dilaksanakan oleh dinas. Kalau administrasi sudah lolos, mereka akan tes matematika. Oh, tes matematika Bu? Ya betul, matematika. Kelas 6 SD loh Mas. Kelas 6 SD? Matematika kelas 6 SD? Ya, cuma banyak yang nggak lulus. Banyak yang gagal Bu, saya lihat Bu. Banyak yang gugur, kan sistem gugur tuh Bu ya? Betul. Kemudian Bu, setelah matematika, saya udah lolos nih Bu misalkan Bu. Nah, matematika lolos ya. Lanjut tes kesemaptaan. Apa tuh Bu, kesemaptaan? Kesemaptaan itu adalah tes menyeleksi nih Mas, yang ngelihat dari atas kepala sampai ujung kaki. Jadi dilihat apakah kepalanya benjol atau tidak. Gitu. Karena kan itu mempengaruhi. Kadang-kadang ada Mas tinggi badan dibenjolin gitu, oh tinggi badan gitu ya. Harus sih bener. Jadi atas kepala dilihat sampai dari kepala, ada panu atau tidak, ada tato, tindik tidak. Nggak boleh Bu ya, tato tindik Bu ya? Nggak boleh. Gitu. Kemudian Bu, apa lagi Bu? Kemudian tato tidak boleh. Kemudian ada cacat tubuh yang menyeramkan. Apa ya artinya? Mungkin bekas kecelakaan kerja atau apa yang di dalam yang karena kan di sana ada tradisi mandi bersama, takutnya kan dari negara lain juga bareng gitu loh Mas ya. Jadi takutnya kok serem gitu, kok ada penyakit menularnya, dia nggak mau mandi bersama. Itu sebenarnya tujuannya gitu. Nah, kemudian gigi juga, karena kan kalau di sana kan untuk asuransi giginya kan memang tidak di cover karena sangat mahal gitu. Gigi juga diperiksa. Kemudian kaki itu X atau O juga nggak boleh gitu. Dan sebagainya gitu untuk kesemaptaan. Kemudian udah lolos sih Bu, saya udah lolos misalkan ya. Bu, kesemaptaan Bu. Kesemaptaan lolos, baru tes fisik. Ini katanya banyak yang jatuh berguguran Bu ini Bu. Betul sekali gitu. Itu tes fisik seperti apa Bu tesnya Bu? Ya, tes fisik mereka diharuskan bisa lari keliling lapangan itu 3 km. 3 kilo? Selama 15 menit. 3 kilo 15 menit Bu? Nah, itu setara dengan kalau kita lapangan bola standar ya Mas, itu 7,5 kali lapangan bola. Oh lari tuh Bu ya mereka ya Bu ya? Betul, 15 menit ya Bu? Betul, 15 menit. Setelah itu Bu, setelah itu habis lari Bu? Lari lulus, mereka harus melaksanakan push up 35 kali. Push up 35 kali. Itu cewek cowok sama juga Bu? Sebentar, ini yang reguler dulu. Oh reguler. Ya. Kemudian setelah push up lolos, mereka set up 25 kali. Nah, itu untuk yang laki-laki ya Mas. Nah, kita sekarang bicara yang caregiver. Apakah sama fisiknya? Ada juga sama Mas. Iya Bu, saya lihat Bu lah kemarin Bu. Tes seleksinya pada perempuan juga Bu. Waduh, tapi nggak apa-apa untuk persiapan. Lari mereka
kali keliling lapangan. Gitu. Waktunya 11 menit. Kemudian mereka setelah lolos ya, mereka push up 20 kali. 20 kali. Kemudian setelah push up lolos, set up 15 kali. Oh, itu untuk 15 kali. ya. Dan kenapa ya? Mungkin ada pertanyaan kenapa sih harus pakai seleksi yang seperti itu gitu. Betul, karena cuaca di sana itu kan ekstrim, Mas. Kalau panas itu sampai 40 derajat lebih. Wow. Kalau misalnya dingin mereka kan bisa sampai minus. Betul, nah, inilah betul. yang kita antisipasi gitu. Butuh fisik yang prima, Ibu. Fisik lolos kita wawancara, Mas. Fisik lolos wawancara. Ya, kita wawancara. Jadi wawancara ini untuk melihat bagaimana performance mereka, bagaimana mereka cara menjawab, bagaimana penguasaan terhadap program magang ini. Kan percuma, Mas, kalau mereka mau berangkat ke sana tapi tidak tahu apa sih tujuannya. Benar. Gitu. Jadi kosong, fisiknya prima tapi ya, ini ya Bu ya. Tujuannya jangan-jangan ke sana hanya saya pengen ke sana kemudian lari atau kabur dan sebagainya. Ini yang kita tidak inginkan. Bagaimana performance mereka, kemudian bagaimana latar belakang keluarga mereka. Ini kadang-kadang kalau orang Jepangnya pingin tahu nih bagaimana sih awalnya rumah mereka, kemudian nanti setelah pulang itu perubahannya seperti apa. Ini yang pingin dilihat oleh mereka. Karena kebanyakan peserta program magang ini kan memang datang dari pelosok-pelosok dan mereka adalah orang anak-anak yang benar-benar tangguh. Benar, gitu. Betul Bu. Selain fisik yang prima Bu, kemudian tadi sudah setelah seleksi, wawancara lolos. Mereka MCU atau medical check up, ya tes kesehatan. Jadi mereka tes kesehatan, tetapi ini yang menentukan lulus dan tidaknya adalah tim medis, gitu kan ya. Kalau medical check up sudah lolos, itu kita anggap 50% mereka sudah lulus. Nah, masih ada 50% lagi Bu? Iya, 50% ini apa? Mereka selama 2 bulan harus belajar bahasa. Oh, itu ikut belajar bahasa mandiri. Boleh mandiri, boleh privat, boleh ke LPK dan sebagainya untuk menguasai bahasa Jepang pelajaran 1 sampai dengan 12. 1 sampai 12. Ya, kalau mereka sudah siap saya pelajaran 1 sampai 12, saya siap dites. Tim kami akan turun untuk mengetes. Oh, gitu. Nah, tim kami mengetes, kalau mereka kemudian lulus, mereka baru masuk ke pelatihan tahap 1. Pelatihan tahap 1. Pelatihan tahap 1 ini dilaksanakan di daerah rekrut. Dan dilaksanakan selama 2 bulan 10 hari untuk pelatihan tahap 1. Apa itu Bu bentuknya pelatihan Bu? Ini pelatihannya meliputi bahasa, budaya, kemudian juga mental disiplin gitu. 2 bulan 10 hari mereka berhasil mengikutinya dengan baik, kemudian lulus karena di sini juga ada evaluasi. Oh gitu, ada evaluasi. Setiap itu evaluasi ya Bu? Evaluasi. Ada gagal dan lulus. Kalau mereka lulus, mereka lanjut ke pelatihan tahap 2. Pelatihan tahap 2 ini free, mereka tidak membayar apapun, ya kecuali untuk keperluan mereka sendiri. Nah ini adalah dibiayai oleh IAM Jepang, gitu. Untuk tahap 2. Tahap 2 mereka kemudian lolos atau lulus, mereka diberangkatkan. Gitu. Wah, dari tadi prosesnya sampai mereka pemberangkatan ya, panjang baru 100%. Baru 100% pemberangkatan. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, untuk program pemagangan ini berapa lama sih Bu waktunya? Waktunya 3 tahun Mas. 3 tahun? Ya, jadi 3 tahun tidak boleh lebih 1 hari, tidak boleh kurang 1 hari. Karena itu dianggap ilegal kalau kurang atau lebih. Oh gitu Bu? Ya, harus tepat 3 tahun. Harus tepat 3 tahun? Itu baru dianggap program sukses atau berhasil mereka melaksanakan program magang gitu. Nah, tapi sekarang ini program magang bisa berubah menjadi 5 tahun. Ya. Nah, itu disebut re-entry. Jadi, tapi untuk berubah menjadi status menjadi 4 atau 5 tahun ini, mereka harus ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Yang pertama, mereka lulus uji keterampilan 3 Mas di tahun ketiga. Jadi di tahun ketiga itu mereka ada uji keterampilan 3, itu meliputi teori dan praktek. Kalau teori nggak lulus nggak apa-apa, tapi praktek harus lulus. Itu persyaratan pertama. Syarat yang kedua ada kesepakatan perusahaan dengan peserta sendiri. Kemudian persyaratan yang ketiga, mereka harus pulang ke Indonesia dulu minimal 1 bulan. Kemudian persyaratan yang keempat, mereka wajib atau bersedia mengikuti kursus jarak jauh manajemen yang diadakan oleh IAM Japan. Yang kelima, mereka bersedia untuk dijadikan leader atau dilatih menjadi seorang leader. Di sana juga harus dilatih jadi pemimpin ya Bu ya? Ya? Karena kan diharapkan nanti jadi bos. Iya. Gitu. Bu, kan di sana pasti ada mereka seperti bekerja, diajarin seperti bekerja. Jika ada amit-amit kecelakaan kerja Bu, kecelakaan kerja.
Apa bentuk perlindungan untuk peserta magang, Bu? Tentu saja perlindungan peserta magang di sana asuransi itu sesuai dengan peraturan negara Jepang dan kalau menurut saya itu sangat luar biasa ya. Untuk perlindungan asuransinya sangat luar biasa, tidak perlu khawatir teman-teman semuanya ya, karena kalau sakit ya pastinya akan dirawat, mau rawat jalan, rawat inap sampai sembuh. Nah, kalau kecelakaan kerja pasti akan diobati sampai sembuh dan pasti akan di rumah sakit yang profesional gitu. Nah, bagaimana kalau sampai terjadi dikatakan invalid atau kemudian tidak bisa bekerja? Nah, kita contohkan kadang-kadang sampai patah tangan kanan atau patah kaki kanan, ini dianggapnya kalau di sana sudah tidak bisa bekerja. Nah, ini akan mendapatkan santunan seumur hidup. Jadi santunan seumur hidup. Tapi tetap tidak ada yang mau dan pasti tidak ada yang mengharapkan seperti ini. Ya, gitu. Kalau sampai terjadi kematian ini tergantung penyebabnya ya, sakit atau kemudian kecelakaan mobil atau kecelakaan kerja. Nah, biasanya santunannya itu 1 sampai 1,5 M bahkan lebih. Nah, ini selalu kita sampaikan ke orang tua mereka juga gitu ya. Untuk antisipasi kalau misalnya terjadi, kita selalu menyampaikan yang terburuk gitu. Karena dimanapun bisa terjadi, Mas. Gitu. Ya, betul. Tapi alhamdulillah program magang ini sudah mulai tahun 1993 sampai sekarang sangat jarang sekali kasus itu ya, Bu ya. Bu, ini yang rekan-rekan tunggu-tunggu nih, Bu. Berapa yang dapat mereka terima atau uang saku yang mereka terima selama mengikuti program pemagangan, Bu? Ya. Ini yang menarik ya. Nah, menarik ini, Bu, kayaknya gulanya di sini, Bu. Jadi selama bulan pertama, karena kan anak-anak ini sampai ke Jepang tidak langsung masuk ke perusahaan, Mas. Jadi mereka masuk dulu ke training center selama 1 bulan. Nah, di training center ini mereka sudah mendapatkan uang saku. Training center sudah mendapatkan uang saku, Bu? Sebesar 80.000 yen. 80.000 yen. Kalau kita kalikan itu kalau $1 yen aja 100 rupiah udah 8 juta, Bu. Iya, betul. Kemudian, Bu? Nah, kemudian di bulan kedua sampai di bulan 12 atau tahun pertama itu mendapatkan 90.000 yen. 9 juta, wah. Nah, itu kalau 100.000 ya. Kalau 100 rupiah, Bu? 100 rupiah, karena sekarang itu kursnya yen itu sekitar 130. Iya, betul. Nah, betul. coba aja kalikan sendiri teman-teman, kali 130 rupiah gitu ya. Nah, ratusan juta lah, Bu, ratusan juta lah itu kayaknya itu. Kemudian di tahun kedua, tadi bulan pertama, kemudian tahun pertama. Nah, di tahun kedua itu mendapatkan 90.000 yen. 90.000 Maaf, 95. Jadi 80, 90, 95. 95.000 Nah, yen. kemudian kalau mereka re-entry, kemudian tahun keempat mereka mendapatkan tahun ketiga tadi belum ya, Mas? Belum, tahun ketiga, Bu. Tahun ketiganya 100.000 yen. 100.000 yen. 100.000 yen. Nah, kemudian kalau masuk tahun keempat mereka 105.000 yen. Tahun kelima 110.000 yen. Nah, teman-teman sekalian hitung sendiri, kalikan 130 rupiah. Wah, bisa 500. Kita kalah ya pegawai. Kalah, Bu. Kita pegawai negeri, Bu. Aduh, sama peserta pemagangan. Tapi saya dengar-dengar nih, Bu. Saya waktu itu wawancara pernah, Bu. Katanya ada selain uang saku, ada dapat uang tambahan, Bu. Betul. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya, jadi mereka pulang ke Indonesia, mereka akan menerima uang tunjangan usaha mandiri namanya. Itu sebesar ya, sebesar 600.000 yen. 600.000 Ya, yen, lumayan lah ya. Gitu. Bukan lumayan lagi, Bu. Waduh. Ya, itu sekali aja ya, Bu. Ya, apa satu. kali. Yang kedua, mereka akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Ya, nah, itu penting itu, Bu. Itu yang penting ya. Jadi itu dua hal itu setelah mereka sampai ke Indonesia. Gitu. Nah, sekarang setelah sampai Indonesia, Bu, ada nggak sih, Bu, tindak lanjut dari pemerintah Indonesia atau Kemenaker sendiri untuk ya setidaknya mereka bisa berwirausaha atau bekerja untuk jadi pemimpin tadi? Ya, karena kita kan sebetulnya untuk program pemagangan ini sendiri kan sudah mempunyai alumni banyak ya, Mas ya, dan ikatan alumni itu sudah tersebar di semua provinsi rekrut sebetulnya. Wow. Gitu. Nah, kita sekarang juga punya ikatan pengusaha juga, namanya IKPEXI, Ikatan Pengusaha Kensuse atau Ikatan Pengusaha Mantan Magang ya, alumni magang.
gitu. Untuk jadi pengusaha, Bu? Pengusaha banyak sekali, ribuan Mas yang sudah jadi pengusaha gitu ya. Nanti kalau kita sebutkan satu persatu banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, biasanya kalau adik-adik pulang itu kakaknya ini testimoni bagaimana mereka bisa sukses gitu. Dan mereka akan mengajak adik-adiknya, ayo magang di tempat kita, belajar di tempat kita, atau ayo kita join gabung untuk usaha. Nah, seperti itu biasanya untuk Capex. Kemudian akan kita datangkan perusahaan-perusahaan Jepang yang memang membutuhkan tenaga kerja. Karena pastinya kalau misalnya perusahaan Jepang ini mengambil anak-anak yang mantan magang ini, budayanya sudah ada, bahasanya sudah lebih mudah ya, Bu. Jadi mereka pastinya akan lebih mudah gitu. Nah, biasanya anak-anak ini juga kadang-kadang kalau ditanya, kamu kok nggak ikut wawancara? Enggak, saya kan mau mencoba untuk menjadi pengusaha. Oh, keren, gitu. Keren. Jadi wirausaha. Iya, betul. Jadi saya tidak mau bekerja. Ya sudah, itu pilihan gitu. Tapi kan ada juga yang mungkin memang pingin bekerja gitu. Tapi rata-rata yang jadi karyawan pun itu kalau kita coba survei ke kawasan industri gitu, Mas. Itu rata-rata sudah menjadi minimal supervisor, manajer banyak sekali gitu. Ya karena apa? Ya mungkin karena memang etos kerja, budaya kerja itu sudah menempel di diri mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini sudah percayalah dengan lulusan yang dari mantan magang ini. Oh, kemudian Bu, banyak rekan-rekan yang nanya, apa sih beda pemagangan luar negeri dan penempatan pekerja migran Indonesia atau TKI, Bu? Apa bedanya, Bu? Dan ini memang juga kita sampaikan ke anak-anak. Jadi memang kan yang familiar di masyarakat kita ini kan orang yang pergi ke luar negeri bekerja, ya udah itu namanya TKI gitu. Nah, tapi kami sampaikan ke anak-anak, kamu ke sana itu tidak hanya sekedar bekerja. Jadi kalian ini adalah mengikuti program pemagangan dan kalian tahu sesuai dengan undang-undang perburuan di Jepang bahwa program magang ini adalah disebut Jisuse. Apa itu? Bekerja sambil berlatih. Itu sesuai dengan artinya bahwa kalian ke sana itu karena anak-anak ini masuk ke lini perusahaan, Mas, ini tidak langsung dilepas begitu saja. Mereka masih dibimbing oleh senior mereka gitu. Jadi kalian harus tetap berlatih. Nah, anak-anak ini di samping mereka berlatih keterampilan, kami selalu mengatakan coba kamu soft skill-nya diasah. Kan banyak sekali yang bisa diambil di sana. Disiplin mereka, etos kerja mereka, kejujuran mereka. Ini sangat luar biasa kalau dibawa pulang ke Indonesia gitu. Nah, anak-anak ini juga mereka mengasah bahasa. Untuk bahasa ini mereka kan berangkat itu levelnya N5. Nah, kalau sama-sama dengan TOEFL lah, jadi N5 itu terendah gitu ya. Kemudian mereka diharapkan setelah pulang ke Indonesia mereka bertambahlah, entah itu N4, entah itu N3, bahkan kita harapkan N2. Pernah loh, Mas, ada yang mencapai N1. Wow. Itu sudah selevel dengan orang Jepang. Udah level orang Jepang, udah bisa. Itu pernah, ini, Bu. kita jadi ke sana, itu anak Padang. Pernah, Mas. Nah, sekarang ini mulai banyak nih yang N2. Nah, sebagai motivasinya kita dari kementerian, kalau kalian bisa pulang N2, kita berikan penghargaan. Nah, ini sebagai motivasinya. Jadi anak-anak ini memang benar tidak sekedar bekerja, ada banyak hal yang mereka pelajari yang akan dibawa ke Indonesia. Nah, yang kedua tentu saja yang jelas lah ya, Mas, mereka terima sertifikat. Ini kan juga tidak dapat oleh mereka. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu. Jangka waktu, kalau pemagangan kan, kamu 3 tahun harus pulang gitu. Atau kemudian kalau mungkin 2 tahun ini kan berarti kan re-entry namanya, 5 tahun kamu juga harus pulang gitu. Tapi kan kalau TKI kan sesuai dengan mungkin kontrak kerja atau majikannya mau diperpanjang kan itu bisa gitu ya. Kemudian ada perjanjian. Kalau mungkin kalau yang bekerja itu perjanjian. Kalau di sini adalah perjanjian pemagangan dan perlindungannya juga perlindungan pemagangan gitu. Itu mungkin yang agak membedakan. Dan mereka yang jelas adalah terus belajar. Kalau pemagangan ini kan karena mereka bekerja sambil belajar, tidak hanya bekerja tok. Jadi benar-benar dibimbing ya, Bu ya, itu anak-anak peserta pemagangan ya, Bu. Jadi untuk teman-teman semua generasi muda yang di luar sana, ayo rame-rame ikut program pemagangan karena ini adalah suatu program yang sangat luar biasa menurut kita ya. Karena di samping mungkin dapat uang saku yang tadi besar, soft skill juga didapat ya, dan ini adalah modal yang sangat luar biasa. Kalian pulang ke Indonesia, kalian bisa membangun ekonomi Indonesia dan plus mensejahterakan keluarga kalian. Wow, keren banget, Bu.
Bu, kalau rekan-rekan mau tahu informasi kapan jadwal rekrutnya di mana aja, dinas tenaga kerja mana yang membuka proses rekrutmen, itu bisa nanti di media sosial Kementerian Ketenagakerjaan. Semua nanti akan kita upload ya Bu ya? Betul. Di media sosial Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian rekan-rekan obrolan padat kita terkait pemagangan. Jangan lupa saksikan video nanya kerjaan berikutnya. Saya Ferdi Ferdiansyah dan Saya Nita Dwi Apriliawati. undur diri, salam kompeten.